Debat panas terkait kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys dalam program Catatan Demokrasi TV One pada Rabu 13 Agustus 2025 berakhir ricuh. Setelah acara, suasana yang tadinya masih terkendali berubah menjadi keributan ketika pengacara Sunan Kalijaga terlibat adu mulut dengan pengacara Reza Gladys, Julianus Sembiring. Rekaman video menunjukkan momen ketika Sunan Kalijaga menghampiri Julianus. Lalu seorang pria berbaju batik mencoba menengahi. Namun ketegangan meningkat. Sunan Kalijaga terlihat marah dan di tengah kerumunan ia merasa telah dipukul seseorang. Ia pun berusaha menghampiri orang yang dianggap memukulnya sebelum akhirnya melakukan visum dan membagikan hasilnya di media sosial. Meski begitu, video yang viral di media sosial menuai perdebatan. Banyak netizen yang budiman menilai tidak ada pemukulan yang disengaja, melainkan tangan pelerai yang tidak sengaja mengenai rahang Sunan Kalijaga. Netizen yang berbakti juga beranggapan Sunan Kalijaga yang lebih dulu memancing keributan dengan mendorong pria berbaju batik tersebut. Kericuhan ini disebut sebagai klimaks dari perdebatan sengit dalam acara, terutama antara pengacara Nikita Mirzani Fahmi Bahmi dan Julianus Sembiring yang sejak awal saling potong pembicaraan dengan tensi tinggi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi Bang Sunan itu nyamperin Julianus Sembiring itu untuk bersalaman karena host acara tersebut mengatakan ayo salaman semua. Baru aja nyampe di depan Julianus Sembiring, Bang Sunan itu nyebrang. Datanglah kawan-kawan pengacaranya. Itulah langsung heboh geredak geruduk dan ada yang nyolong mukulnya. Di terakhir acara yang di TV One itu jelas terlihat Bang Sunan itu baru nyamperin langsung diramein. Menyala Bang Sunan, bela terus Dokter Okiku. Lihat kan siapa sebenarnya yang arogan. Ayo didatengin untuk disalam loh. Kenapa kalian langsung heboh dan ada yang nyolong mukul? Pengacara berantem di acara TV dan hampir disiarkan bikin rusuh di tayangan. Bang Fahmi memang harus dijadikan trendsetter pengacara di Indonesia sih. Bagaimana sikap kalem dan elegannya menghadapi satu kasus. Tanpa mengucilkan Bang Sunan, saya tahu Bang Sunan di sini hanya sekedar mempertahankan diri dari dugaan penyerangan, makanya terjadi kericuhan. Yang aneh lagi-lagi pihak sana, kenapa sih suka banget bikin gaduh? Ini kayak yang mau kita berikan contoh, kalian itu cuman penasihat hukum. Kalau klien kalian suka keributan, suka menyerang fisik, yang mau jangan ngikutin. Justru dinasehati untuk tidak melakukan hal tersebut. Posisi penasihat hukum itu mengawal masalah klien berdasarkan keilmuan hukum, bukan mau terseret emosi dan ikutan persekusi. Dari kacamata masyarakat biasa aja kayak saya, bisa kebaca mana yang benar-benar ingin cepat menyelesaikan masalah karena tahu dirinya salah, dan mana yang memang ingin menyelesaikan masalah ini selesai biar tahu siapa sosok yang bersalah sesungguhnya. Kacau, kliennya udah problematik, ditambah deh sama penasehat hukum yang bobrok. Pertanyaannya, benang merah apa yang mau ditarik di sana? Kasusnya Nikita Mirzani ini kata gue ngelebar kemana-mana, lo tau. Lo udah pada nonton Catatan Demokrasi belum di TV One guys? Dan itu tuh akhirnya kan risuh ya guys ya, karena pengacaranya Dokter Oki itu tuh dapat pengeroyokan atau diapain gitu. Kata gue nih ya kan, dari pihak sononya tuh kata gue pada preman semua tuh kayak mana sih? Kata gue kalau semisal lu preman semua ya, kenapa lu kagak ajak ribut aja dari pertama gitu? Kagak usah melibatkan polisi sampai lapor sana sini gitu. Kagak usah nanti yang ada pengadilan apa segala macam, kagak usah. Udah lu langsung aja kering tinju tuh satu-satu ya kan? Kata gua, dulu Doktif dikeroyok, ya kan? Dulu ini dikeroyok, ya kan? Di pengadilan dikeroyok, ya kan? Itu dikeroyok juga. Kata gua, lu pada kenapa sih? Dan juga gua tuh salpok banget sama satu orang sebenarnya tuh, ya kan? Pas gua ketika nonton Catatan Demokrasi itu. Itu orang kagak ada kontribusi apa-apa, ya kan? Kagak ada masalah apa-apa gitu, ya kan? Tapi dimanapun ada gitu. Dan juga yang lebih kagetnya lagi itu adalah dia jadi saksi di persidangan si Fadel.
Nih orang kenapa ya, kata gua, masalah Nikita Mirzani ya kan, jadi ngelebar kemana-mana, bener ya? Kata gua ntar juga nih ada lagi, ini segala macam, ntar yang ini berantem apa segala macem gitu. Dan juga bahkan bukan orang-orang Nikita Mirzani aja nih yang pada berantem ya kan. Nih fans-fansnya juga nih, yang ini berantem apa segala macam. Kata gua Review debat pengacara Nikita Mirzani dengan pengacara Reza Gladys di TV One. Jadi Sobat Channel, judul acara debat kemarin adalah Nikita Mirzani versus Jaksa dengan tema tentang contempt of court. Jadi netizen channel akan mereview poin-poin penting dari debat tersebut. Jadi beberapa poin yang dibahas di perdebatan TV One kemarin malam itu, pertama soal apakah perbuatan Nikita Mirzani yang berdebat dengan jaksa, kemudian dengan hakim, berbicara dengan nada tinggi, kemudian menunjuk jaksa, termasuk contempt of court. Jadi pengacara Dr. Reza Gladys menilai hal tersebut termasuk contempt of court ya, kemudian pengacara Nikita Mirzani menilainya itu bukan contempt of court. Nah, Profesor Gayus dan Deolipa ya, Bang Deolipa juga mengatakan itu bukan contempt of court. Alasannya debat hingga ribut di ruang sidang itu adalah hal yang biasa, dan di Indonesia belum ada aturan jelas soal contempt of court. Nah, kemudian poin kedua, perihal jaksa penuntut umum yang memaksakan Nikita Mirzani menggunakan borgol dan baju orange yang. Nah, jadi sampai channel, pihak Nikita Mirzani menganggap hal tersebut tidak etis jika dilakukan di dalam ruang sidang yang harusnya netral. Kemudian pengacara dari Reza Gladys mengatakan itu sidang sudah selesai kok, jadi jaksa memang memiliki domain untuk melakukannya. Nah, kemudian narasumber di acara tersebut yaitu Profesor Gayus menyebut tidak ada aturan ya soal penggunaan rompi dan borgol di dalam ruang sidang. Itu hanyalah SOP internal kejaksaan atau Polri. Poin ketiga itu soal netralitas jaksa penuntut umum ya. Jadi Bang Deolipa menilai bahwa jaksa tidak bisa netral ya, karena tugasnya adalah menuntut. Kemudian narasumber yaitu Profesor Gayus dan narasumber lainnya mengatakan bahwa jaksa tetap harus netral kok. Artinya tidak boleh menunjukkan keberpihakan, karena yang dibela aparat penegak hukum adalah sebuah kebenaran, bukan orangnya. Tapi Sobat Channel, ada poin yang sangat menarik ya, yang sejalan dengan prinsip yang selalu netizen channel gunakan dalam melihat isu-isu hukum, yaitu tidak ada opini yang benar atau salah, karena kebenaran itu ditentukan oleh putusan pengadilan. Pengacara kondang Sunan Kalijaga terkena pukulan telak di rahang. Ini aneh lagi guys, satu lagi bener-bener ya, nggak ngerti juga kenapa permasalahannya sebenarnya ya. Dan ini terjadi ketika mereka setelah selesai acara debat yang bertopikan Nikita versus JPU, ya kan? Nah, entah kenapa si pengacara Bapak satu ini Sunan Kalijaga itu menghampiri kuasa hukum daripada DLG, dan kemudian adu mulut dan mulai terjadilah insiden ini. Akhirnya pengacara Sunan Kalijaga itu kena terpukul, menurut beritanya, pengakuan dia terkena pukul mukanya. Guys, saya cuma ingetin lagi ya, memang kita mesti harus cerdas di dalam memilih seorang pengacara untuk kasusnya kita ya. Karena kalau pengacara itu kualitasnya begini ya, kualitas yang main jotos aja gitu, itu akan merugikan kita sebagai kliennya gitu loh. Dan tentunya ini sangat-sangat tidak bisa diterima ya, karena ini dipertontonkan oleh masyarakat Indonesia gitu ya kan. Jadi kualitas seorang pengacara itu sangat dipertanyakan sekarang dari pihak DRG ya, kuasa hukum dari DRG sendiri gitu loh. Kok bisa gitu loh, dia tidak bisa secara profesional. Harusnya pengacara ini bisa menahan emosionalnya, bisa
berbicara mewakili daripada kliennya itu sendiri gitu loh. Kalau dia saja tindakannya nggak bisa mewakili daripada kliennya, bagaimana kasusnya bisa mulus dan bagaimana kasusnya bisa dimenangkan kalau dianya sendiri aja nggak bisa mengontrol dirinya sendiri gitu loh. Untuk untuk abangku satu ini, Bang Sunan Kalijaga, Bang, proses hukum Bang, hajar Bang, karena ini sudah keterlaluan dan ini sudah dilihat oleh masyarakat banyak gitu loh ya. Tentunya sih saya mendukung sekali ya kalau ini bisa dilanjutkan ke persidangan dan mencari keadilan untuk Bang Sunan ya, karena dimanapun juga kekerasan itu tidak bisa kita tolerir gitu kan. Jadi biarkan sekalipun dia itu pengacara juga mesti harus tahu gitu loh. Kok bisa gitu seorang pengacara itu main hakim sendiri gitu, padahal kan dia kan penegak hukum juga gitu loh. Kok bisa seorang pengacara bisa menganiaya pengacara yang lain? Itu bagaimana? Suatu pertanyaan yang besar gitu loh. Apakah dia itu benar-benar pengacara atau cuma pengacara yang abal-abal gitu loh? Karena buat saya pengacara itu merupakan profesi yang mulia gitu kan, profesi yang benar-benar profesi yang dimana seseorang itu bergantung kepada orang pengacara ini untuk bisa membela kasusnya dia gitu loh. Dan tentunya sebagai pengacara daripada Dr. Oki dan Dr. Doktif ya, Bang Sunan ini pasti akan saya pastikan pasti akan menuntut dan akan melaporkan kepada polisi. Kita pantau terus prosesnya daripada ini. Seru ini babak baru karena seru, seorang pengacara mukul pengacara lain, ini seru. Jadi ini sebuah peristiwa yang menurut aku di tahun 2025 itu spektakuler gitu ya kan. Kita tunggu aja beritanya dari Bang Sunan Kalijaga untuk bagaimana proses selanjutnya. Dan guys, ini bakalan seru banget guys, bakalan seru banget. Oke, cek terus ya. Dan tentunya guys tetap semangat pagi hari ini dan berpikir cerdas.